panjenengan niki wonten teng sasi Rejab. Ada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah termasuk bulan yang mulia. Karena di bulan Rajab itu di bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Dan memang Rajab itu ada bulan yang memang dianjurkan orang untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Kemudian para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, Rajab itu di dalamnya juga terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi SAW itu dapat hadiah istimewa saking Gusti Allah. Ya, hadiah istimewa saking Gusti Allah yang mana peristiwa ini kalau dicerna pakai akal ya susah. Tapi kalau orang mau pakai iman ya semua ada jawabannya. Zaman itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Palestina, mudah-mudahan insyaallah Allah Ta'ala segera memenangkan kaum muslimin yang ada di Palestina insyaallah. Amin ya rabbal. Perjalanan itu ke Baitul Maqdis, itu 2 bulan. Itu dua bulan itu 2 bulan. Tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berangkat ya malam itu, pulang juga malam itu. Dilakoni sama Kanjeng Nabi. Dan ceritanya panjang. Ceritanya sangat panjang. Ada yang bilang Nabi itu dari rumahnya Ummu Hani. Nabi SAW itu dibawa ke Ka'bah, kemudian dibelah dadanya. Setelah itu jadi jenengan jangan mikir, jangan ojo ngangen, ampun ngangen ngeten. Oh Kanjeng Nabi itu ada pembelah dada itu untuk membersihkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak ada kotorannya. Kanjeng Nabi itu ora podok karo awake dhewe atine regetane akeh. Ngene apa nggih? Oh nyong tangga tuku montor we kadang-kadang atine melu pegel kok. Itu kan namanya penyakit hasud, ya kan? Kanjeng Nabi tidak ada kotoran hatinya. Cuma itu namanya menambah kesucian di atas kesucian. Itu. Nah akhirnya dibelah duduk, setelah itu panggilkan kendaraannya namanya buruk. Saya itu kalau seandainya saya punya buruk Pak, insya Allah saya pengajian semalam Sukoharjo sama Surabaya bisa insya Allah. Sukoharjo sama saya lagi mana? Surabaya bisa, insya Allah bisa itu. Nah itu buruk itu waktu mau dinaiki Kanjeng Nabi itu sempat goyang gini, tidak jinak gitu. Kata malaikat Jibril, buruk, tahu enggak? Tidak ada yang pernah menaiki kamu yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Langsung nganteng buruknya, dinaiki sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat Pak. Apa langsung Baitul Maqdis? Enggak, mampir di Madinah. Di Madinah. Dulu namanya Thaibah, belum Madinah. Dan kalau ada qasidah, ya Thaibah, ya Thaibah, itu maksudnya Madinah. Namanya Thaibah. Itu kata itu ciri-ciri tempatnya ada tempat banyak pohon kurmanya. Dan mereka Jibril, hijrahmu nanti ke sini. Nabi suruh sholat 2 rakaat. Inzil fasholli rakaatain. Sholat 2 rakaat. Jalan lagi. Mampir lagi ke Bukit Tursina. Bukit di mana tempat kallamallahu Musa. Di mana tempat Allah Ta'ala pernah berbicara dengan Nabi Musa. Mampir sana. Kata, tahu enggak ini tempat apa? Enggak tahu. Ini Bukit Tursina. Haitsu kallamallahu Musa. Kata Allah Ta'ala bicara dengan Nabi Musa di sini.
Inzil fasalli rakaatin, turun salat 2 rakaat. Turun salat 2 rakaat. Terus lagi. Sampai mana? Sampai akhirnya di Baitul Lahmin. Bethlehem. Namanya Bethlehem, Baitul Lahmin. Tahu enggak ini tempat apa? Enggak tahu. Tempat lahirnya Nabi Isa. Salat 2 rakaat. Sampai ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad salat, makmumnya itu para nabi. Makmumnya itu para nabi. Makmumnya para nabi. Semua nabi jadi makmum, yang imam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu dari situlah kemudian baru namanya perjalanan Isra itu yang di dunia ini Isra. Nembus langit itu namanya Mi'raj. Nah, Isra itu sampai di situ tuh Isra. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini ada pelajaran. Pertama gini. Allah Ta'ala, pelajaran pertama. Wis, PNKP padha do ngangen-ngangen. Pelajaran pertama. Allah Ta'ala mampu enggak nerbangkan Kanjeng Nabi sendiri pakai angin? Bisa enggak? Kenapa kok harus pakai buruk dan harus pakai malaikat Jibril? Kenapa? Biar manusia ngerti ketika orang mau ke tempat yang dia belum tahu tujuan, itu harus ada yang nganter. Harus ada yang nganter. Sekarang saya mau nanya. Jenengan ini hidup urusan dunia, ngadepi urusan dunia dengan segala macam ujiannya. Ini kan perjalanan, kenapa nggih? Kalau enggak ada yang nganter, repot apa enggak? Repot. Yang nganter kita siapa? Yang nganter kita pertama Nabi Muhammad SAW. Ilmu dari Nabi ini diwariskan ke sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, terus kepada para ulama. Itu yang nganter kita kepada tujuan asli dari kehidupan. Itu Nabi Muhammad SAW. Jangan pangapunten jenengan hidup di dunia ini mau punya duit, tapi kalau tidak punya ilmu tetap hidupnya mumet. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang selamat dari ujian. Tidak ada, hidup tanpa ujian tidak ada. Kalau memang uang itu dijaminan buat orang bahagia, ngapunten, tidak ada orang kaya yang stres. Itu yang berangkat ke psikolog, ke psikiater, itu untuk tanya-tanya, itu yang stres wong sugih apa wong melarat? Artinya kaya itu bukan jami. Ini sugih berarti stres. Iya apa nek melarat ya iso stres. Ada. Artinya semua punya potensi stres, ora sugih ora melarat padha. Wong sugih ya iso stres, mau melarat ya akeh sing stres padha. Nah, itu kan berarti tujuan hidup, artinya harus ada yang nganter. Gini apa aja? Ada yang nganter. Nah sekarang kita nih, hidup kita ini kan kita jalan terus. Apa wis krasa nek sing nganter napa dereng? Itu aja. Halo jenengan urip kok wis pokoke sesuk ambekan iso mangan cukup wis. Tapi ndak pernah mikir pikantuk didone pangeran napa mboten, amale sae napa mboten, kondisi manahipun pripun, ya itu. Namanya Anda tidak tahu kondisi kehidupan. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Berikutnya. Pelajaran yang kedua, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kok pakai mampir? Kenapa kok enggak langsung ke Baitul Maqdis? Biar ngajarin untuk teladan kepada umat, datangilah tempat-tempat yang penuh berkah. Tempat penuh berkah itu gimana? Tempat yang nyambung dengan manusia yang diberkahi. Itu namanya tempat penuh berkah. Mula Kanjeng Nabi itu sholat 2 rakaat di tempat-tempat itu. Berarti Kanjeng Nabi ngambil berkah? Mboten, Kanjeng Nabi nyontoni umatnya. Tapi Kanjeng Nabi di sana bukan Kanjeng Nabi ngambil berkah. Kanjeng Nabi nambahi berkah di tempat itu. Bukit Tursina mulia Nabi Musa
ngomong sama Allah di situ. Sekarang tambah mulia karena Nabi Muhammad juga sholat di situ. Nek awake dhewe iki iku njiko barokah, nek Kanjeng Nabi iku nambahi barokah. Benten apa sami? Benten. Jauh bedanya. Nggih napa nggih? Nah, ini sarja rumangsa. Oh iku insyaallah itu kita memberkahi sarja rumangsa. Berkahi apa? Berkahi apa jenenge berkahi nek wong lara tambah suwuken banyune nek ora tambah parah engko larane kan. Kita ini tidak ada yang berkahi, kita harus tahu di Kanjeng Nabi itu nambah berkah. Paham ya? Jadi orang itu ke tempat-tempat berkah. Sekarang saya mau nanya jenengan yang kadang-kadang pas punya rezeki pergi sama anaknya, mikir ke tempat berkah enggak? Mikir kemana? Apa mikir wis pokoke lunga? Tapi ada enggak embel-embel yuk ziarah Wali Songo. Ayo ziarah ke makamnya orang-orang ayo ke majelisnya dan sebagainya. Ada enggak mikir begitu? Nah, itu harus jadi salah satu teladan untuk kita ya. Manusia itu hidup ya cari ke tempat-tempat berkah. Itu yang kedua. Terus Nabi SAW Mi'raj. Naik, tujuannya kemana? Tujuan intinya berjumpa dengan Allah. Kok pakai naik ke langit? Lah memangnya Allah tuh di langit? Nah sekarang jenengan susah, pernah saya tanya ini tahun lalu, saya masih ingat tuh aku. Temanya Isra Mi'raj juga. Allah itu di mana? Mikir. Spip nyambut gawe mumetok pakai pengajian ditakon-takoni barang guys. Tambah ngeluh sirahe. Jadi gini Bu, Bapak Ibu, jenengan yang paham alhamdulillah, yang tidak paham ya kudu paham. Gini. Langit itu penciptanya siapa? Lah kalau Allah di langit, sebelum langit diciptakan Allah di mana? Mumet toh? Mula jangan menisbatkan tempat sama Allah. Tempat ini makhluk. Allah tuh enggak ada urusan sama tempat. Ares itu yang bangun siapa? Yang diciptakan. Berarti sebab ares diciptakan Allah di mana? Tanda kekuasaan Allah, iya, tapi itu bukan tempat tinggalnya. Dan Nabi Muhammad ketemu sama Allah gimana? Orang mudeng sing ngerti carane Allah. Yang penting Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, itu aja. Lah kok Kanjeng Nabi lewati langit? Nah, dijelaskan sebenarnya di Maulid Simtudurar ada wa tasyarrufus samawati wa ma fawqahunna bi isyraqi nuri dzalika sirat. Jadi langit itu mau dimuliakan dengan Kanjeng Nabi. Langit itu iri sama bumi. Kok bumi itu bilang, "Oh, saya punya Ka'bah, langit aku duwe ares." Bumi aku duwe iki sampai bumi ngomong, "Aku duwe Kanjeng Nabi Muhammad." Langit iri. Makanya dimuliakan langit dengan dilewati Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, terus langit kedua sama Nabi terus sampai langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim, sampai itu melewati akhirnya sampai akhirnya berjumpa dengan Allah, dapat 3 hadiah dari Allah. Hadiah pertama, sholat 5 waktu, awalnya 50. Itu hadiah loh. Itu bahasanya hadiah Allah untuk Kanjeng Nabi. Mung nyon ngapunten, awake dhewe nek krungu adzan ora kaya dikeki hadiah, kaya arep digebuki. Alah ya mene wis adzani piye iki? Alah rong sholat. Wis sholat sik ben tenang. Loh, iki sholat itu hanya untuk nek ra sholat ora tenang, wis ngoten tok. Tapi ya wis apik timbange ora salat nggih. Masih lebih bagus daripada ndak salat. Hadiah pertama salat 50 waktu karena Nabi Musa mintakan keringanan. Kira-kira kalau 50 waktu sanggup napa mboten? Adzan sedina ping 50, nemu adzane masjid kene endi? Sedina adzan ping 50. Kalau yakin nganggo rekaman tip kuwi. Itu yang pertama, yaitu hadiahnya salat 5. Allah Ta'ala itu tidak minta banyak-banyak dari kita. Dadiyo wong soleh.
Nanti hasilnya apa? Hidupnya dipernahkan kali Gusti Allah. Dadi ya wong soleh itu aja. Jadi orang soleh. Ibadah itu sholat 5 waktu, sehari hanya 30 menit, total 17 roh. Kenapa kok 17 rakaat jumlahnya? Karena biasanya manusia itu melek itu 17 jam, sisanya itu tidur. Ngene apa nggih? Melek kan rata-rata, ada yang di luar rata-rata kalau nggih mudeng. Aku turunnya mau 3 jam tok ya mudeng salahe dhewe. Oke, kan bisa mengatur gimana caranya biar tidurnya cukup. Ada yang aku tidurnya apalagi kalau Ramadan, Masya Allah. Jam 4 tidur, jam 5 bangun jam 2. Pas itu sholat zuhur tok tidur lagi sampai bangun setengah 5. Habis itu kalau sudah mau lebaran sedih. Kenapa Ramadan cepat sekali berpisah? Lah kowe turu tok. Ya ora krasa Ramadan. Turu terus kok nggih. Hidupnya cuma tidur kok. Ah, gitu. Paham ya? Itu bulan Ramadan. Ramadan puasa dari 12 bulan dalam setahun hanya dikasih 1 bulan. Kemudian juga sholat sehari cuma 30 menit. Zakat itu cuma 1/40. Ini kan kalau punya duit 40 juta, itu zakatnya cuma berapa? Bagi 40, berapa? Juta. Kalau duitnya 100 juta, zakatnya berapa? 2,5. Banyak apa dikit? Dikit. Kalau jenengan punya duit 40 miliar, enggak ada yang ngamin? Wes ora bakat sugih berarti. Tengahnya sugih aminnya telat. Kalau jenengan punya duit 40 miliar. Amin. Itu zakatnya berapa? Enggak no. 1 miliar. Duitnya 40 miliar. Zakatnya bagi 40. Zakatnya 1 miliar. 1 miliar tok, enggak pakai 200. 250 juta itu berarti 44 miliar itu. Banyak apa dikit? Kata Pak Yasri, loh itu banyak loh. Lah jangan itu 1 miliar, lah mesti punya 39 miliar kok. Betul enggak? Semoga-moga kabeh untuk duit 41 miliar. 1 miliar langsung tok nggo zakat. Ayam ya. Tapi tahun depan 1 berarti. Paham ji? Berarti Allah minta dari kita banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Balasannya apa? Jannah, surga. Khalidina fiha. Ya Allah kekal di dalamnya selamanya. Wenake lho menungso. Ngelakoni sithik-sithik tapi engko entuke swarga. Penak napa penak? Alhamdulillah. Berikutnya. Sampai hari itu dapat oleh 1 sholat. Yang kedua, syafaat. Tahu enggak syafaat? Syafaat itu tahu enggak? Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan. Nih. Siapa yang kepingin jeruk? Angkat tangan. Siapa yang kepingin jeruk? Angkat tangan. Jeruk rezekine ngeruk. Mau enggak? Angkat tangan, ayo. Yang ada adik. Enggak ada ya. Siapa yang mau duit? Nah, njaluk mboke dewe-dewe. Duit mau enak. Ada adik saya. Saya pengen jeruk. Kan enggak bisa menggapai dari saya. Saya kasih. Itu namanya syafaat. Itu namanya pertolongan. Syafaat itu ada.
hadisnya sahih. Artinya nanti akan ada hisab. Akan ada hisab di mana nanti orang itu ada orang itu dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti semua makhluk kebingungan. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu namanya syafaat, hadisnya ada. Nanti syafaat untuk semua umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada umatnya kan, jadi syafaat itu macam-macam. Ada syafaat menyebabkan orang masuk surga, ada syafaat ini itu, ada syafaat ngentas orang dari neraka juga ada. Nanti macam-macam syafaat yang kedua. Tak terangke dalil syafaat engko kesuwen. Pokoke percaya nggih. Nek ora percaya syafaat ya engko mumet. Ketika Nabi bagi syafaat tuh, kowe aku biyen ora percaya. Lah piye? Nanti semuanya pasti minta syafaatnya Kanjeng Nabi. Kemudian setelah itu oleh-oleh yang ketiga dari surat Al-Mi'raj adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena di 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu dapatnya langsung, Nabi dapat dari Allah. Itu 2 ayat itu kalau dibaca malam hari itu mencukupi seakan-akan dia qiyamul lail, kemudian seakan-akan dia itu ibadah dan seakan dia itu dijauhkan dari segala macam bencana, musibah, bala, ujian. Nek maos 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap Amanar Rasulullah bima unzila ilaika itu yang dibaca itu ya. Itu kudu hafal. Kudu hafal. Ojo mulagu apal, nyanyian apal. 2 ayat terakhir Al-Baqarah lali. Harus hafal, baca itu. Kenapa nanti itu jadi penyelamat kita insyaallah dari jauhkan dari segala macam Ujalah itu oleh-olehnya Isra wal Mi'raj kabeh dadi umat ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Yuk masih ada 10 menit, monggo tanya jawab silakan. Yang mau nanya silakan.